paling bawah namanya Karma Wibangga. Tadi kita ingatkan ya, yang biru muda ini, Karma Wibangga di bawah. Cuman ada pink. Yang pink itu sekarang bentuknya seperti penopang. Jadi kita nggak bisa lihat. Yang 160 ini cuman kita bisa lihat mungkin 4 panel kalau nggak salah. Oh, just 4 panels dari 160. Ini seperti ini loh. Paling bawah kelihatan ya. Yang paling bawah ini, jadi dulu itu penopangnya itu pernah dibuka, kemudian difoto satu persatu, lalu ditutup kembali. Nah kalau kita lihat di bawahnya ini seperti ini. Karma. Jadi sebetulnya ajaran Karma Wibangga ini adalah landasan dan lanjaran hidup susila yang cerdas dan terampil di Karma Wibangga ini. Ada 160 panel di sini. Luar biasa sekali. Nah, kita-kita ini, Joni dan teman-teman semua ini, berusaha sekali mengumpulkan sutra-sutra teks-teks yang sekarang ada, seperti yang diukir di Borobudur ini seperti apa? Nah, khusus untuk Karma Wibangga ini paling tidak ada 18 teks yang sama. Jadi pertamanya yang jelas dari Majjhima Nikaya, ini ada. Yang kedua itu Yingujing, ini dalam bahasa Tionghoa, ada di Madhyama Agama, di Taisho Tripitaka yang namanya MA 170 ini Madhyama Agama kebetulan. Yang ketiga ini ada dalam bahasa, ada ada peninggalan-peninggalan dalam bentuk bahasa Sanskerta. Yang keempat ini juga nomornya lain saja, judulnya sama. Yang satu nomor 170 Madhyama Agama MA tadi, yang ini MA 152. Yang kelima ini juga Majjhima Nikaya 99 yang disebut Subha Sutta. Yang keenam ini dalam bahasa Tionghoa juga. Dalam bahasa Tionghoa persis sutranya, isinya persis. Yang ketujuh hampir sama, tapi judulnya lain juga kan ya. Todeya ini ayah dari jadi ya ceritanya itu ada seorang Brahmana muda yang namanya Suka tanya ke Buddha tentang ini. Suka ini artinya burung nuri, Yingwu dalam bahasa. Makanya ini sekarang kita kumpulkan, kita terjemahkan. Kita sekarang nanti yang salah saya di bukunya belum terbit, tapi harusnya kita akan terbitkan dengan terjemahan-terjemahan di belakang di sini. Ini Joni paling sering bolos dari rumah itu menerjemahkan hal-hal seperti ini. Kalau kita lagi retreat dan segala macamnya, we doing this. Tujuannya supaya semakin banyak orang bisa mengerti ajaran Buddha Dharma yang diajarkan di sini dan tanpa bungkusan-bungkusan. Ini loh sutranya. Keterangannya ini seperti itu. Saya yakin kalian pasti pernah dengar apa yang saya terangkan, tapi mungkin bahasanya beda. Right? Bahasanya beda. Jadi ngertinya juga lebih susah. Tapi lucunya, kalau di sini semakin susah, itu dianggap, wah itu pasti dalam nih. Artinya pasti dalam. Karena susah, sulit dimengerti, padahal tidak. Padahal Buddha itu kepenginnya kita ngerti. Tapi malah dibikin gini. Ini, kemudian yang ke-9 ini, judulnya betul-betul T80, T81, T79. Ini T itu untuk Taisho Tripitaka. Jadi dia kurang lebih di permulaan Meiji period. Banyak orang Jepang
yang ke Amerika, ke mana-mana, ke Inggris, kemana. Tujuannya waktu itu ini di masa permulaan Meiji Restorasi, di mana Jepang memutuskan untuk memodernisasi. Mulai tidak pakai kimono, samurai mulai dihilangkan, mulai pakai jas, pakai ball cap, dan banyak yang menjadi profesor menjadi ke, ke Inggris atau ke Amerika untuk mempelajari. Salah satunya ini yang namanya Takakusu. Ya, ini juga, dan beliau itu dengan teman-temannya mengumpulkan, ini loh hebatnya, mengumpulkan semua teks dalam bahasa Tionghoa yang ada, orang Jepang nih, dikumpulkan waktu itu sebelum sesudah Meiji itu Taisho. Nah, pada waktu zaman Taisho, setelah Taisho Showa, right? Ini zaman Jepang. Pada waktu Taisho, ini akhirnya berhasil dikumpulkannya hampir semua teks dalam bahasa Tionghoa yang dia ketahui. Kumpulannya ini disebut Taisho Tripitaka. Jadi kalau orang ngomongkan Tripitaka ini ada macam-macam kumpulannya. Yang ini dikumpulkan pada zaman pemerintahan Taisho sesudah Meiji, tapi mulainya dari Meiji. Takakusu ini malah ke Oxford. Beliau menjadi profesor di Oxford, belajar menerjemahkan ini. Makanya di sini T81. Dan kita ini sangat beruntung sekarang kita bisa membaca sutra-sutra ini dalam bahasa Tionghoa. Tapi macam-macam. Terus ada juga yang dari, nah yang apa, yang nomor 11 itu misalnya, ini dalam bahasa Tibet, begitu juga yang nomor 12, bahkan yang nomor 12 ini kita gunakan sebagai teks teks dasar yang nanti kita akan gunakan dalam buku ini sebagai pembanding, karena mungkin ini yang paling lengkap. Terus ada yang dalam bahasa Khotan 13. Jadi semuanya ada 18 teks. Nah, ini yang Karma Wibangga. Yang Jataka juga kumpulkan ini, Sinta ini paling rapi kalau mengumpulkan buku-buku, dibarengin dengan teman-teman juga, apa, Limin, Herni, dan apa, Acok itu banyak lah yang bikin daftar begini. Ini mungkin berapa belasan tahun yang lalu ya. Jadi kita udah belasan tahun. Nah, yang salah satu yang aktif, Johnny juga ikut aktif dalam menggali hal-hal ini. Tujuannya sebetulnya sangat simpel. Mudah-mudahan kita nanti selesai. Untuk pertama kali dalam sejarah Borobudur, kita akan bisa mempersembahkan sebetulnya bahwa Borobudur ini adalah paparan sutra-sutra semacam ini. Dulunya orang ngerti, orang tahu, ini kok Karma Wibangga, ini Jataka, dia tahu. Tapi urut-urutannya nggak ngerti. Tapi sekarang dengan kita tersebutkan semuanya make sense. Ternyata itu adalah peta pengembangan kita sebagai manusia ini, supaya nanti bisa menanggulangi apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Apakah berarti kita akan happy terus? Enggak. Tapi dengan belajar Buddha Dharma ini, kita akan bisa merespons apapun yang kita hadapi. Kalau kita sedih, kita tahu kita sedih. Kalau kita senang, kita senang. Tidak lagi kita gundah. Tidak lagi kita punya pergulatan. Ini yang disebut tergugah, bodhi. Bahasa Mandarin. Saya kasih contoh saja untuk ICP. Di sana itu di dalam 160 panel ini dibagi menjadi 54 bagian menurut sutranya. Nah, dalam sutranya lalu ada misalnya yang namanya duwarna atau buruk rupa. Misalnya dalam ini, di atas ini kutipan dari sutranya. Dalam hal apakah tindakan yang menyebabkan buruk rupa? Ada 10 faktor menyebabkan buruk rupa. Apakah 10 itu? Saya cek tadi, kok tidak ada tulisan tentang foundation, tentang
cleanser segala macam tidak ada untuk buruk rupa. Jadi ini bukan reklame kosmetik, tapi ternyata yang menyebabkan buruk rupa ini kemarahan, menyakiti, menyimpan dendam, bahkan untuk hal sepele, kemurkaan, mencaci maki orang tua, mencaci para biksu dan biksuni. Ini pesanan komersial kalau itu. Merusak tempat tinggal biksu dan biksuni, memadamkan lampu persembahan di cahaya hiasan, kata-kata. Menarik. Coba kita lihat ya, yang terakhir nomor 8. Memadamkan lampu persembahan. Reliefnya, relief 24 ini. Ada cahaya dirusak, begini, ya kan? Terus misalnya, ini yang atas ini, orang apa, selalu membicarakan mengenai orang buruk rupa. Nah, di sini menarik. Menurut kalian, orang buruk rupa itu yang paling penting apa sih? Hah? Kelihatannya kan ini kan ya. Tapi di sini itu yang diomongkan kalau kamu lihat ya. Itu justru kalau kita selalu mengkritik rupa orang. Jadi di sini ini buruk rupa itu tidak hanya secara fisikal, tapi kalau kita selalu ngeritik orang itu, hidungnya pesek, alisnya mencong, bibirnya ketebalan. Kalau selama kamu ngeritik orang, dengan sendirinya kamu merasa kamu kurang. Makanya buruk rupa itu ngomongin muka orang, itu penyebab buruk rupa yang paling dahsyat. Ini jadi hal-hal semacam ini apa diterangkan semacam ini nah, terus nanti ada prasangka. Kalau mau rupawan, ini kutipan dari sutranya juga. Dari sutranya mengatakan, apakah 10 itu tanpa kebencian, tanpa mencederai, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini tadi kita lihat di relief yang sebelumnya ya, relief 24 orang lagi ngerusak cahaya ya, tengahnya ini kan ada seperti bangunan wihara gitu. Kalau kita lihat misalnya di relief nomor 29, ini membangun apa? Membangun cahaya gitu. Ini jadi Borobudur itu betul-betul dari sutranya diukir dengan ini saya pikir ada baiknya kita bersama-sama lihat seperti ini. Nah ini ada 160 yang jelas dari Karma Wibangga ini kita sudah selesaikan. Saya masih ingat dulu kita kumpul sering juga di rumahnya Tiarto. Ini di suatu meja pingpong malah kita berkumpul lihat ini apa tuh ya? Ini gambaran ini anunya seperti apa, lalu wah ini mungkin mengatakan yang tapi ini bertahun-tahun kita mengerjakan ini dan sekarang kita sudah mulai bisa. Misalnya juga ada kemarin kita sebutkan mengenai alam-alam, right? Alam neraka, alam gini, makanya dalam Buddha Dharma ini yang paling penting justru waktu-waktu mendekati kalau kita pulang, kalau kita pergi. Mengapa? Karena kalau pada saat itu kita masih tidak puas, masih merasa segala kekurangan, padahal ya kita itu punya sesuatu. Dikatakan kita nanti cari alamnya, alam yang seperti itu. Gitu. Makanya mesti lalu jadi alam preta atau ya alam hungry ghost ini misalnya. Atau kalau marah-marah dan itu mesti nanti yang dicari adalah alam neraka. Nah di sini ini dalam Karma Wibangga ini diterangkan. Misalnya relief 109 ini diterangkan terlahir di alam neraka hingga waktunya selesai. Artinya kalau memang kamu harusnya sebegitu lama, ya akan mengalami seperti itu. Ini digambarkan seperti ini. Lalu ada pertanyaan nih,
tindakan macam apa ketika dikumpulkan menuntun seseorang terlahir di alam neraka sampai waktunya selesai. Lalu diterangkan. Tidak menyesal, dan bersuka cita like that. Gambarnya ini menarik. Sebelah kanan ini ada, kita nggak begitu bisa lihat ya. Di bawah ini ada rusa jantan dan rusa betina yang saling mengasihi. So it's like a father and mother. Bukan father mother, seperti lovers, yang saya. Di atasnya itu sebetulnya ada kera yang membawa anaknya, membawa gini. It's just to see that. Lalu ada pemburu di sebelahnya yang berburu dan menyebabkan seperti ini. Ini nanti istilahnya, kalau kamu berbuat seperti ini, nanti mestinya ini loh sebab kamu nanti lahir di alam neraka. Gitu. Terus di tengahnya ini ada seperti air, ada ikannya. Di situ kelihatan orang lagi menjala dan di sebelahnya orang senang menangkap ikan banyak. Ya, gambarnya di sana. Makanya nanti kamu masuk bathtub ini di sini dan bathtubnya ini fully heated. Bukan air hangat tapi air panas. Jadi di dalamnya ini betul-betul seperti neraka. Dan ini banyak sekali contoh-contoh dalam Karma Wibangga. Menarik kan ya? Ada sebentar. Terus Amanda kelompatan 1, minta maaf. Sebetulnya saya kepingin ada satu hal lagi berikut ini. Ini menarik. Kata-katanya terlahir di alam neraka, tapi cuma sebentar, tapi kamu langsung keluar lagi. Nah, gambarnya ini lucu. Gambarnya lucu. Orang masuk bathtub, tapi ada yang kakinya sudah keluar lagi. Artinya keluar. Terus dikatakan sebabnya apa saja. Terangkan di situ. Artinya kamu berbuat jelek, tapi langsung kamu nyesel. Oh gitu. Berarti berbuat jelek, kamu masuk dulu dah. Tapi ya sebentar saja. It's really interesting. Nah, yang terakhir ini dikatakan ini adalah akhir dari sutra, kutipan sutra Karma Wibangga itu, Ying Wu Jing, dan sebagainya. Terus ini panel terakhir. Jadi sebagai landasan yang paling mendasar dalam Buddha Dharma, apa tuh yang dituju? Yang dituju kita ini paling tidak hidup kita berikutnya ini oke. Jadi gebrakan pertama dalam hidup ini, kita pesan 4 dulu untuk berikutnya ini supaya oke. Ini belum ingin jadi arhat atau jadi apa, pokoknya ya sudah sih. Cuman dalam arti kata, hidup ini paling tidak landasannya ini pertamanya, kamu supaya hidupmu itu berikutnya itu oke. Oke itu artinya apa? Lalu di sini dibayangkan. Misalnya jadi punya banyak harta. Dibayangkan di tengah ini ada kinara membak pundi-pundi dan atau kalau perlu supaya lebih enak, alamnya lebih enak, jadi dewa. Right? Ini diterangkan gini. Tapi yang menarik dalam Karma Wibangga ini, semua totalnya ada 160, kurang lebih setelah panel 123, ini mereka mulai berubah cara mereka menerangkannya. Buddha menerangkannya berubah. Berubahnya begini. Misalnya, di kehidupan berikutnya, kamu misalnya bikin, apa ya, saya hampir ngomong bikin sekolah Buddhis gitu, ini kan, mumpung Papa nggak ada. ini juga sangat smart.
in a sense that untuk berikutnya, for the next life, harus gini. Tapi terus nanti ada terusannya. Meskipun nanti kehidupan berikutnya itu kita enak, jadi manusia, tetap kaya, jadi tapi tetap di samsara. Tetap tantangannya sama. Lalu mulai di panel 123, ini Buddha mulai nerangkan. But, dikatakan, kalau kamu tahu bahwa hidup seperti ini itu tidak memuaskan, ya, hidup seperti ini, kita ini kan sebetulnya slow learners. We all are. Kita itu berbuat yang sama, hasilnya sama, tapi tetap aja berbuatnya sama. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sering, tetap sama terus. Mungkin karena kita nggak tahu caranya. Lalu dikatakan Buddha, ini ada caranya nih. Pertamanya, kamu harus tahu bahwa seperti ini, kehidupan seperti ini it's okay, tapi sebetulnya ada alternatifnya. Alternatifnya seperti apa? Lalu dikatakan alternatifnya itu kalau kamu nanti ngerti bahwa ini akan bisa ditanggulangi. Untuk bisa ditanggulangi dan nanti caranya menanggulangi sehingga tadi penolakan, penarikan, kesombongan, iri hati itu lama-lama tidak lagi mengganggu kamu, menjadi lebih kaya dari tetanggamu. Is it okay or not? It's very okay. It's very okay. Tapi menjadi sombong, hanya kamu lebih kaya dari tetanggamu, not okay. Not okay itu bukan berarti jelek atau apa. Tidak nyaman untuk kamu. Ini loh poinnya. Poinnya itu bukan not okay karena kamu orang jelek, bukan. Ini kamu bodoh gitu. Karena kamu kalau merasa selalu lebih kaya, lebih ini, lebih itu dari, misalnya dari tetanggamu, itu sudah paling nggak enak. Kadang-kadang di Jakarta ini saya juga luar biasa. Apartemen yang begitu megah di luarnya, di belakangnya rumah-rumah kumuh. Iya, itu kalau kamu ya lama-lama double kan, kamu nggak lihat lagi. Tapi setiap kamu lewat begitu, mesti di dalam hati ini ada sesuatu yang nggak pas. Kok bisa begini gitu loh. Nah ini adalah bibit untuk mengetahui bahwa just enjoy it where you can. Terus malah digunakan. Makanya lawan Buddha ini nerangkan. Lalu kalau kamu merasa sombong gini, nanggulanginya bagaimana? Kalau kamu merasa kamu lebih kaya, lebih gini. Dan kalau ada yang lebih miskin atau lebih tidak bisa matematik atau yang kurang ini kurang, you help. Kamu bantu dong. Tidak lalu bantunya seperti sebagai orang kaya, enggak. Tapi attitude-nya, gunakanlah kelebihanmu untuk membantu yang membutuhkan. Lah kalau kamu merasa kurang, lalu gimana? Biasanya kan cemburu, iri hati. Enggak, kamu ikut senang. Oh, he's better than me. It's okay. I may be able to be like him or like her. It's okay kan? Lalu menjadi terinspirasi. Kamu enggak lagi iri hati. Enggak sombong. Ini loh Buddha Dharma. Ini adalah teknik-teknik hidup di mana kamu menanggulangi hal-hal semacam ini. Nah, dikatakan akan ada penanggulangan seperti ini. Makanya untuk itu lalu dikatakan apa yang kamu andalkan untuk bisa seperti itu. That is what we did in the beginning. Saya mengandalkan kepada Buddha misalnya. Itu artinya saya mengandalkan pada potensi saya untuk tergugah. Buddha, right? Saya mengandalkan Dharma. Artinya
Saya mengandalkan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang ada dalam hati saya, bagaimana saya akan hidup seperti itu. Ini dharma. Saya mengandalkan sangga. Saya yakin akan ada teman-teman seperti ini yang berpikiran sama, saling mengingatkan, saling membantu. Beda loh, bilang apa? Saya minta perlindungan pada Buddha, Budanya dibikin gede gitu dari emas dari segala. Useless. Karena Buddha sendiri waktu Buddha ini hidup, beliau itu tidak bisa melindungi sukunya. Waktu sukunya ini dibantai, dibunuh semua oleh musuhnya. Jadi kata cari perlindungan itu artinya bukan itu. Artinya mengandalkan. Lalu mengandalkan Dharma, itu bukan buku-bukunya. Kita beli lengkap Tripitaka, tapi membaca juga nggak bisa. Itu malah mengumpulkan debu, ya. Tapi untuk orang masuk, impresif. Tripitaka gitu. Menurut saya kok malah melecehkan kan. Itu apa? Itu saingannya Gramedia kan mesti ya, apa gitu apa. Terus juga kita mengandalkan sangga yang begini kalau ketemu Bante gitu. Memberi Bante pun nggak boleh kalau perempuan harus pakai sapu tangan segala macam. Yes, itu hanya simbolnya. Tapi yang dimaksud sangga seperti ini loh. Teman-teman komunitas yang saling mendukung, yang saling mengingatkan, yang saling apa. And that's what exactly saya mengandalkan. Untuk itu, dengan mengandalkan Buddha Dharma Sangha, kita tahu bahwa ini ada hidup semacam ini, seperti kita-kita ini, ternyata ada alternatifnya nih. Kalau hanya untuk jadi kaya atau jadi dewa, tidak banyak gunanya. Karena itu masih samsara kan? Masih gitu. Makanya coba kita tanggulangi. Nah, dengan ditanggulanginya tadi, penolakan, ketertarikan, dengan ditanggulanginya kesombongan, angkuh, terus iri hati, cemburuan, kalau semua itu bisa kita tanggulangi, itu disebut nirwana. Jadi nirwana itu hanya bisa didapatkan kalau kita lagi hidup. Percuma orang ngomong, semoga kamu mencapai nirwana, pasti nggak bisa. Nirwana ini, misalnya seperti Johnny ya, dalam sehari-hari, jelas dia akan ada up and down. Ada up and down. Mungkin Hum juga tahu. Tapi dia tahu bahwa ini ada alternatifnya. I know this. Ini. Jadi pelan-pelan ke sana. Nah, orang yang bisa menanggulangi dan mencapai nirwana ini disebut arhat. Jadi arhat itu tidak usah harus. Nah, kebetulan tidak ada. It's okay to be. Tidak usah harus naik macan atau pakai kipas. It's okay. Artinya arhat itu orang yang berhasil menanggulangi dan to get to nirwana. Ini landasan Borobudur dikatakan, panel terakhir mengatakan, guys, ini loh, babak pertama, ini kamu bisa mencapai nirwana semacam ini. Menarik kan? Ini baru babak pertama. Ini landasannya. Nah, terus makanya dikatakan di sini ada 4 orang yang duduk seperti ini di ukiran itu. Ini mungkin yang kita kenal sebagai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arhat. Gambarannya saya sebagai untuk dosa. Jadi mulai dari sini kita beranjak. Oh, sorry. Tapi you get it right. You get it. You can feel it. How powerful is Buddha Dharma sebetulnya. Dari permulaan ini so simple. Sebetulnya begitu sederhananya kalau kita ngerti bahwa hidup ini memang intinya tidak mungkin mendapatkan segala sesuatu yang memuaskan. Tapi tidak berarti kita akan terus terbontak banting-banting, bukan. Artinya kita akan bisa menanggulangi asal kita tahu.
asal kita skillful. And that's the message, you know. It's very positive on doing that.